Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum pengajian kita mulai, kita buka dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, selanjutnya pada Ustaz Ahmad Ansur yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan jamaah salat maghrib Masjid Hidayah yang saya hormati, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah, karena nikmat dan karunia-Nya kita bisa melakukan bermacam kebaikan, termasuk pada kesempatan malam hari ini bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid salah satu rumah Allah. Pun kita diberi kemampuan untuk duduk bersabar sejenak sembari menunggu waktu salat Isya dengan mendengar sebagian firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah taala kita bacakan dari buku Riyadhus Shalihin. Semua ini nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur dengan sepenuh hati, bersyukur dengan lisan, dan tentu bersyukur dengan perbuatan kita jemaah. Termasuk semoga pula yang kita kerjakan malam hari ini betul-betul menjadi bagian dari zikir kita, syukur kita, dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa kebaikan di dunia dan kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya semoga salawat, salam, dan keberkahan dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri beliau, para keluarga, para sahabat, dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar dan setia mengikuti agama ini dengan baik sampai menjelang hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca pada kesempatan malam hari ini bab ke-22. Betul Mas ya? Tidak keliru ya? Bab ke-22 yaitu bab an-nasihah. Bab an-nasihah yaitu nasihat. Di dalam bab ke-22 ini Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebut beberapa potongan ayat saja, kemudian menyebut
sedikit hadis. Kemudian juga nanti kita lanjut insyaallah taala bab berikutnya, babul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan ini juga sesungguhnya bahagian dari nasihat. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Surah sering kita dengar dan ini kita pahami bersama jamaah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang Islam, orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi ibu bapak, saudara itu bukan sekedar saudara yang ada hubungannya dengan nasab atau keturunan, tapi yang lebih luas lagi, persaudaraan itu adalah persaudaraan karena keimanan. Jadi kita ini sesama muslim adalah bersaudara, meskipun barangkali tidak ada hubungan pernikahan, tidak ada hubungan keturunan atau nasab, tapi Anda muslim, saya muslim, kita muslim, entah kenal apa tidak, entah kita ada hubungan nasab atau tidak, ada hubungan pernikahan atau tidak, satu masjid apa tidak, mungkin satu mazhab atau tidak. Anda seorang muslim, saya seorang muslim, berarti kita ini sesungguhnya bersaudara. Ketika kita mendengar kata saudara ibu bapak, ya sedulur. Sedulur ya saudara, berarti ada sebuah kedekatan dan ikatan yang kuat. Tidak boleh saling membiarkan, tidak boleh saling menelantarkan, apalagi menzalimi. Sebaliknya, hendaknya kita memberikan empati, simpati, perhatian, menolong, termasuk namanya nasihat. Orang itu tidak selamanya bisa mulus-mulus saja ibu bapak. Kita diperintah supaya bertakwa, tapi apakah orang bertakwa itu kemudian tidak pernah berbuat dosa sama sekali? Tidak. Namanya manusia itu banyak salah, banyak lupa, banyak dosa, banyak khilaf. Sehingga bisa jadi suatu kali kita keliru, maka saudara kita ingatkan kita. Saudara kita yang keliru, kita jangan berdiam diri, kita ingatkan dia. Dalam rangka apa? Karena kamu adalah saudara. Dan seperti itu. Dan ini kata-kata ikhwatun, saudara, itu diantaranya adalah berkonsekuensi saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan. Salah satunya dalam bentuk nasihat. Nasihat itu mengingatkan agar tetap berada di dalam kebaikan. Kalau dia sudah baik, diingatkan agar istiqomah. Kalau dia barangkali lupa, diingatkan supaya dia ingat. Kalau barangkali dia menyimpang, belok kanan, belok kiri, diingatkan jangan belok, yuk lurus terus. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan juga disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 62, salah satu tugas para nabi dan rasul yang dalam hal ini diantaranya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika beliau berdakwah di tengah-tengah umat beliau, di tengah-tengah kaum beliau, yang namanya umat itu ketika diajak berbuat baik, ada yang menyambut dengan sepenuh hati, ada yang bergembira, ada yang menolak. Maka beliau menyatakan, wa ansahu lakum, wahai kaumku, sungguh aku ini memberikan nasihat kepada kalian dalam rangka untuk menyelamatkan kalian. Jadi begitulah tugas Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, diantaranya menyampaikan nasihat. Begitu pula Nabi Hud alaihi salatu wassalam tersebut dalam surat yang sama Al-A'raf ayat 68, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kata Nabi Hud, wa ana lakum nasihun amin. Aku adalah pemberi nasihat yang terpercaya kepada kalian. Tugas para nabi dan rasul menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala, menasihati umatnya, kaumnya. Karena namanya orang juga kadang betul, kadang salah, kadang lupa, kadang ingat. Ada yang menerima, ada yang menolak. Jadi terus diberi nasihat. Pun dengan umat Islam ini,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Di antara hadis-hadis atau sabda-sabda beliau yang berkaitan dengan nasihat, yang pertama disebutkan di dalam bab 22 ini dalam Riyadhus Shalihin, an Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Jadi Ibu Bapak, agama Islam ini ya intinya sesungguhnya nasihat. Nasihat untuk siapa? Qulna, kata para sahabat waktu itu bertanya, liman? Untuk siapa wahai baginda Rasulullah kalau agama ini adalah nasihat? Beliau menyatakan lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lillahi, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin umat Islam dan untuk umat Islam seluruhnya. Ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kesempurnaan agama Islam ini sebagai nasihat. Berikutnya hadis kedua yang disebutkan oleh beliau dalam bab ini, an Jarir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslimin, muttafaqun alaihi. Hadis kedua dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, aku berbaiat, berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Di antaranya adalah ala iqamis shalah. Yang pertama, menegakkan salat. Ini salah satu kewajiban umat Islam Ibu Bapak yang dahulu juga diambil janji oleh para sahabat. Menjadi seorang muslim itu salah satu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, iqamis shalah. Ala iqamis shalah, menegakkan salat 5 waktu. Itu minimal menegakkan salat wajib 5 waktu. Yang kedua, wa ita'iz zakah, bagi yang sudah diberi kemampuan oleh Allah berupa rezeki, harta, kekayaan yang sudah sampai kepada kewajiban zakat, sudah sampai nisabnya, sudah dimiliki sesuai dengan haulnya, maka wajib membayarkan zakat. Harta itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak butuh jemaah, tapi itu hak orang lain. Kalau kita punya harta melebihi atau sudah mencapai nisab, kok tidak diberikan kepada orang lain, itu namanya kita ambil hak orang lain secara zalim. Nah, kaitannya dengan nasihat. Yang ketiga, wan nushi li kulli muslim. Salah satu kewajiban dan sekaligus konsekuensi kita sebagai seorang muslim Ibu Bapak, menasihati kepada sesama muslim atau menyampaikan nasihat kepada sesama muslim, menasihati setiap muslim. Jadi kalau mohon maaf kita ini diingatkan saudara kita, kalau memang kita lupa, bersyukurlah, berterima kasihlah, jangan kemudian tersinggung. Kalau kita keliru diingatkan supaya benar, alhamdulillah, bersyukur, berterima kasih, jangan kemudian marah. Karena tidak ada orang yang maksum kecuali Nabi SAW. Bisa jadi kita lupa, bisa jadi kita khilaf, bisa jadi kita salah, berdosa, entah sengaja, entah sadar apa tidak. Namanya manusia, kullu bani Adam khata'un. Setiap orang dan orang manusia itu pastilah keturunan Nabi Adam alaihissalam, banyak salah, banyak dosa, sering salah, sering dosa. Jadi sudah menjadi sunatullah memang demikian. Setiap muslim harus saling menasihati, dan itu bagian dari sebab keberuntungan kita. Makanya di dalam surat Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu
wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Yang ketiga, saling menasihati tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati tentang kesabaran. Jadi saling menasihati itu jamaah ternyata salah satu sebab keberuntungan seorang manusia, siapapun dia. Untung dunia, untung akhirat apalagi. Jadi saling menasihati itu jangan dilupakan. Jangan malu, jangan enggan. Yang dinasihat pula jangan tersinggung, jangan marah, jangan kemudian merasa gengsi. Dan ada motivasi atau anjuran supaya kita ini saling menasihati jemaah. Mengapa? Karena orang yang menasihati saudaranya itu berarti apa? Dia punya perhatian, dia punya empati, dia punya simpati, dia berarti cinta, dia sayang sama saudaranya. Coba kalau saudara kita berbuat maksiat stok newain karena berarti kita nggak sayang. Saudara kita mungkin jalannya keliru, tujuannya salah, tujuannya ke sana dia belok. Masa kita tega membiarkan saudara kita ini menyimpang, tersesat, semakin jauh? Nah, ini dia bukti keimanan seseorang, bahkan bukti kesempurnaan seseorang jika dia peduli, perhatian kepada sesama muslim. Salah satunya tentu dengan nasihat. Dari sahabat Anas bin Malik disebutkan dalam hadis ketiga di dalam bab ke-22 ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian dengan sempurna hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia cintai dirinya, sebelum ia cintai kebaikan itu untuk saudaranya sebagaimana ia cintai kebaikan untuk dirinya, atau sebaliknya. Ini salah satu kandungannya, sebelum ia benci keburukan menimpa saudaranya sebagaimana ia benci keburukan itu menimpa dirinya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, sebagaimana hadis sebelumnya. Jadi Bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah prinsip agama, yaitu nasihat. Artinya jangan kemudian kita menjadi orang yang cuek, tapi jadilah orang yang peduli kepada diri sendiri, peduli kepada sesama, lebih-lebih itu saudara kita. Dan bab yang masih sangat berkaitan dengan bab ke-22, bab nasihat ini adalah bab ke-23, babul amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab amar ma'ruf nahi munkar, memerintah yang ma'ruf, yang baik, dan mencegah dari yang munkar. Ini bagian dari bentuk nasihat. Bentuk dari nasihat. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, hendaknya ada di antara kalian segolongan umat ini yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah, melarang dari yang munkar, wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Ibu Bapak, agar kita beruntung ya jangan diam, jangan cuek, jangan luweh, tapi jadilah orang yang perhatian dan peduli kepada sesama. Begitu pula dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang Allah keluarkan, yang dikeluarkan atau dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Sifat manusia terbaik dari apa? Umat terbaik dari apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Salah satu tanda sifat orang-orang terbaik adalah senantiasa mengajak, menyuruh yang baik, mencegah, melarang yang munkar. Begitu pula dalam surah Al-A'raf disebutkan di sini 199, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau orang yang suka memberi maaf, jamaah, pemaaf. Kemudian wa'mur bil 'urfi, perintahlah yang baik. Jadi kita ini tidak boleh diam. Kemudian wa'rid 'anil jahilin, kemudian cueklah atau berpalinglah dari orang-orang yang tidak paham.
Jadi jangan terlalu diambil hati orang-orang yang tidak paham itu. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan itu saling menolong, saling bersaudara, saling mencintai dan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini orang-orang beriman itu ibu bapak, baik laki-laki maupun perempuan, di antara sifat-sifat mereka adalah amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Orang yang tidak mau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, jika kemudian kemaksiatan merajalela, dosa sudah biasa, kejahatan sudah di mana-mana, lalu tidak ada yang mencoba mengingatkan, menasihati dan amar ma'ruf nahi munkar. Nih, dulu dalam sejarah Bani Israel itu dilaknat. Karena apa jamaah? Karena kemaksiatan, kejahatan, dosa sudah tersebar merajalela umum di mana-mana, sementara mereka sudah tidak mau lagi amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada nasihat. Sekarang mulai cuek, dewi-dewi mana urusannya dewi-dewi. Nah, kalau semua orang sudah cuek begini, nah ini dia. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Ini dia. Dilaknatlah orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Mengapa jamaah? Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka itu sudah terbiasa melakukan kejahatan, dosa, kemaksiatan sampai melampaui batas. Kebangetan, keterlaluan kemaksiatan. Kalau namanya maksiat semua orang mesti melakukan jemaah, dosa mesti semua punya. Tapi orang banget begitu. Jangan kebablasan. Ya. Lalu sebab kedua, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling amar ma'ruf nahi munkar, tidak saling mencegah kemaksiatan yang dikerjakan. Nah ini dia. Labisa ma kanu yaf'alun, sungguh buruk perlakuan mereka. Jadi ibu bapak, ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, ketika kita melarang orang lain dari perbuatan buruk, itu sebuah ibadah. Kita tidak perlu terlalu memperhatikan hasilnya. Perkara mereka mau apa tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita mencoba. Ayo ngaji, ayo sholat, ayo belajar, ayo melakukan kebaikan, ayo berbakti kepada orang tua, ayo taat aturan dan seterusnya. Jangan minum miras, jangan narkoba, jangan berjudi, jangan macam-macam perbuatan maksiat. Ya kita sampaikan terus. Ketika khutbah, ketika ceramah, ketika pengajian, di rumah nasihati keluarganya, di kumpulan ibu-ibu PKK, di kumpulan RT, di mana-mana sampaikan itu kebaikan. Perkara orang mendengar apa tidak, perkara orang mau taat apa tidak, ya itu urusan masing-masing, betul. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan nasihat, mengingatkan kebaikan, mencintai saudara kita, mengingatkan saudara kita. Beda halnya kalau bagi para penegak hukum, bagi para pemimpin, para penguasa, aparat, nah tugas mereka memang betul-betul dengan kekuasaan mereka. Adapun kita menyampaikan dengan lisan. Keberatan? Oh itu anak main-main. Oh, iya, pandai juga dia. Jangan-jangan prank kita ya. Dan menyampaikan kebenaran itu terus menerus ya Mas. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan bahwa kebenaran itu dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Intinya kita sampaikan kebenaran. Kita ingatkan itu. Bagi yang mau silakan beriman, bagi yang tidak ya monggo dia menolak, kufur, karena Allah tidak memaksa. Tetapi yang jelas kita diperintah supaya melakukannya. Ada dua ayat lagi kita lewati. Kita baca hadis. Yang berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar ini. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Pertama, fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Yang kedua,
fa illam yastati fa biqalbi. Yang ketiga, wa dzalika at'aful iman, rawahu Muslim. Nih Bapak, barang siapa di antara kalian, siapapun kita, man ra'a minkum munkaran, melihat mengetahui kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah, hilangkan, ya, dengan apa? Tangannya, kekuasaannya, kemampuannya, kekuatannya jika dia mau dan mampu dan diberi wewenang. Ada punya kekuasaan, mungkin dia aparat, mungkin dia pemimpin, dia mungkin penguasa di wilayah tersebut, silakan dia berbuat, karena memang itu kewajiban penjenengan. Jenengan punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kemampuan, punya wewenang, silakan. Oh, ini tidak boleh, ini miras. Oh, tidak boleh, ini judi. Tidak boleh, ini narkoba. Tidak boleh, ini macam-macam lah kejahatan. Harusnya demikian, dilarang. Dan saya tidak punya kemampuan, tidak punya kekuasaan, tidak punya wewenang. Nah, yang kedua, kalau kita tidak mampu, fa illam yastati' fa bilisani, ingatkan dengan lisan. Ya mungkin dengan khutbah Jumat, dengan ceramah, pengajian, kultum, atau kita tulisan. Lisan itu bisa diwakili dengan tulisan. Mungkin di grup-grup, ibu punya grup apalah, macam-macam itu ya. Di media sosial banyak modelnya. Ada Facebook, ada Instagram, ada WA, ada macam-macam. Telegram, silakan digunakan untuk saling menasehati, mengingatkan. Begitu pula di tulisan-tulisan di internet, sampai atau di YouTube atau di media apapun. Bisa dengan tulisan, bisa dengan lisan. Sampaikan yang benar itu benar. Itu salah, salah. Ya, perkara orang mendengar, melihat, membaca, mengikuti atau menolak atau bahkan dia membenci, itu urusan lain. Yang penting kita ingkari dengan apa? Bisa. Kalaupun kita tidak mampu, waktu saya nggak bisa ceramah, saya tidak bisa nulis, saya tidak punya media, saya bisa tapi nggak berani, nggak boleh, nggak mampu. Nah, minimal fa illam yastati' fa biqalbi, minimal kita ingkari dengan hati. Jangan setuju. Kita sebenarnya nggak suka, kita ingkari, tapi kita nggak mampu dengan lisan, apalagi dengan perbuatan. Wa dzalika at'aful iman, dan itulah tingkatan iman yang paling lemah. Jangan sampai kemudian kita wis cuek tadi. Surapopo lah ngono karepe ngono asem penting aku. Jangan. Kalau sing ngombe ben rapopo ya jangan begitu. Hati kita harus menolak, itu tetap orang, tetap haram. Kan gitu aja, Bu. Nah itu sudah ada label halalnya, meskipun ada label halalnya. Namanya minuman keras ya, meskipun ada label halalnya, mungkin label gede, ya, tetap haram. Gak bisa diotak-atik itu. Yang haram ya haram. Ya judi haram sudah. Meskipun dikasih apa mungkin ya. Jadi seperti itu ya. Jadi sampaikan kebenaran. Perkara diikuti monggo, tidak diikuti itu urusan masing-masing. Berikutnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, wa 'an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهاموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ولم يؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. رواه Bukhari. Ini dia jemaah. Dalam hadis disebutkan sebuah perumpamaan
perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah. Dia menasihati, dia menyampaikan kebenaran, dia tidak berdiam diri. Dengan orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat dan dosa, diibaratkan seperti orang yang ketika naik kapal itu diundi. Ada yang, ini kapal zaman dahulu ya, bukan kapal zaman sekarang, yang barangkali masih sederhana. Kalau kapal modern sekarang, kapal itu seperti hotel, bahkan lebih daripada hotel ya. Semua fasilitas lengkap. Zaman dahulu ada 2 tingkat, ini gambarannya seperti itu. Yang ada di tingkat bawah, ada di tingkat atas. Kalau tingkat atas kan mau cari air tinggal ambil. Yang di bawah tidak bisa, dia harus naik lagi. Naik dulu, lewati orang yang berada di atas, baru ambil air. Kan begitu. Lalu orang-orang yang di bawah ini, yang tinggal di bawah, dek bawah itu, dia punya ide. Nah, daripada kita naik, di situ kan banyak orang, kita lewat mengganggu mereka, ambil air. Mendingan kita lubangin aja itu. Ya kan cepat. Gak usah naik kan, gak usah mengganggu mereka. Lalu ini jalan pintas, kita lubangin aja deh. Ya. Nah, ini ibaratnya apa? Orang yang hendak melakukan perbuatan dosa. Jika yang di atas diem, apa yang terjadi jamaah? Ya bolong. Kalau bolong mungkin ya nanti kan bisa tutup lagi. Ya kalau di sini sih cuma ember, tutup lagi bisa. Itu air laut, tekanannya kenceng banget. Mungkin bolongannya cuma kecil, tapi lama-lama jadi besar, sulit kita nutup. Akhirnya apa? Ya masuklah air. Kalau yang di atas diam saja, tidak mengingatkan yang di bawah, ya sementara di atas aman-aman saja, tidak terkena air, tidak basah. Tapi lama kemudian, ya bisa tenggelam karena penuh dengan air. Orang yang tahu kemaksiatan lalu diam, berdiam diri, nanti yang kena batunya bukan hanya pelaku maksiat, ternyata orang-orang baik pun juga terkena. Ya kalau dia berdiam diri. Nah seperti itu jamaah. Tapi kalau yang di atas ini mengingat, jangan dilubangin. Sepintas sih enak, nyaman, jalan pintas, seneng-seneng, dia tidak harus naik, tidak harus turun lagi, macam-macam, tidak harus kosong begitu ya. Seneng-seneng dia. Tapi kalau dibiarkan ini perbuatan maksiat, nanti akan berdampak pada yang lain. Bukan hanya dari berdampak pada pelaku kemaksiatannya, bukan, tapi jadi orang lain yang berdiam diri. Begitulah jamaah tugas kita. Kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan nasihat. Perkara mereka mengikuti mau apa tidak urusan lain. Itu di urusan lain. Dan ibu bapak jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis an Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an yaqul la ilaha illallah wailun lil 'arab min syarrin qad iktarab futiha al-yawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha faqultu ya Rasulullah atahliku wa fina as-salihu qala na'am idza kasratil khabas muttafaqun alaih. Ini jamaah ancaman kerasnya bahwa kalau kita berdiam diri, tidak menyampaikan nasihat, tidak amar ma'ruf nahi munkar, lalu kemaksiatan itu merajalela, dosa di mana-mana, keburukan itu sudah dianggap biasa, ini bahaya jemaah. Bahaya, karena apa? Bisa jadi umat itu nanti dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada orang soleh, tapi orang solehnya diam saja menemui. Ini lihat hadis ini. Suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki rumah istri beliau, ini dia Ummul Hakam Zainab binti Jahsh ini, dengan tergopoh-gopoh dalam kondisi seperti orang yang sedang cemas, galau begitu, sambil mengucapkan la ilaha illallah. Celaka bangsa Arab karena keburukan telah dekat. Hari ini benteng Ya'juj dan Ma'juj telah terbuka. Lalu beliau menghubungkan kedua jarinya membentuk bulatan kecil, ibu jari dan telunjuk. Jadi sudah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj itu. Sudah dengar kan? Sebentar. Nah,
Ya lalu Zainab bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan? Padahal di tengah-tengah kita ini ada orang-orang saleh. Ini dia, hati-hati jemaah. Nabi SAW menjawab, iya, meskipun banyak orang saleh, bisa jadi semua terkena bencana, terkena musibah. Jika apa? Jika kejahatan sudah merajalela, tersebar di mana-mana, dosa dianggap biasa, tidak ada lagi orang yang amar ma'ruf nahi munkar dan menasihati mereka. Maka ibu bapak, berbuat baik, amar ma'ruf nahi munkar, saling menasihati itu salah satu cara untuk menolak bala. Salah satu sebab Allah tidak menurunkan bencana. Begitu jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Ternyata cukup sekali ya waktu itu sudah masuk waktu salat Isya. Ya, mohon maaf tidak bisa semuanya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita istiqamah di atas iman, di atas amal saleh, di atas ikhlas, di atas kebenaran sunnah Nabi, dengan benar, dengan istiqamah sampai akhir kehidupan kita kelak meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi pengajian malam hari ini yang bahas tentang nasihat tentang al-ma'ruf nahi munkar, mudah-mudahan bisa mengamalkan dan mendapat balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga kita yang mendengarkan. Selanjutnya juga semoga kita semua bisa mengamalkan terakhir ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.